Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas tolong memimpin doanya. Saya Bu. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, coba dirapikan dulu ya tempat duduknya, dilihat ada sampah atau tidak di kanan kirinya. Apakah udah rapi? Sudah Bu. Ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Muazzaro Kamila, Hadir Ibu. Izatun Nisa, Hadir, Bu. Sapira Nurlandari, Hadir, Bu. Elin Amanda Putri, Saya Bu hadir. Amelia Nisa. Hadir Bu. Ya, hadir semua ya. Apakah kalian sudah siap buat belajar hari ini? Siap Ibu. Siap, Bu. Ya, sebelum memasuki materi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi kemarin itu tentang apa? Tentang indahnya ikhlas dalam beribadah, Ibu. Iya, bagus Safira. Apakah ada yang tahu dalil tentang indahnya ikhlas? Apa Bu? Apakah ada yang masih ingat dalil tentang materi kemarin? Saya Bu. Ya, Quran Bu. surah Al-An'am ayat 162 ayat 163. Ya, bagus sekali. Lalu apakah ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari Quran surat Al-An'am itu? Saya, Bu. Ya, Iza. Jelaskan tentang perintah Allah pada umatnya untuk berkeyakinan bahwa salatnya, hidupnya, dan matinya hanyalah semata-mata untuk Allah, Bu. Ya, bagus sekali. Kalian masih ingat tentang materi hari kemarin. Semoga terus dipelajari ya, jangan hanya dijadikan catatan saja. Ya, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang hidup akan menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Semangat ya untuk menuntut ilmu. Ya, semangat ya untuk menuntut ilmu, karena semakin dalam iman dan ilmu yang kalian miliki, maka kalian akan makin merasakan kedamaian. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami materi tentang hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna dari Quran surat At-Taubah ayat 122 dan Quran surat Al-Mujadah ayat 11. Dan yang terakhir, melalui diskusi, siswa dapat aktif dalam mengikuti pelajaran. Ya. Baik anak-anak, materi hari ini kita akan untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang hidup akan menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Ya, apakah ada yang tahu apa itu ilmu pengetahuan? Nggak tahu, Ibu. Nggak tahu, Bu. Ya, baik, Ibu akan menjelaskan ya tentang ilmu pengetahuan. Jadi, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib, dan salah satu bentuk ibadah adalah tekun menuntut ilmu. Islam akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Begitu pentingnya ilmu dalam Islam hingga diperintahkan melalui Al-Quran maupun hadis. Dalam Islam juga tidak boleh mendikotomikan ilmu. Semua ilmu saling berhubungan dan tentunya semua kembali pada kitab Allah. Jadi ini contoh-contoh tentang ilmu pengetahuan, bisa belajar dari sekolah, bisa belajar dari rumah dengan orang tua, bisa juga belajar dari mengikuti majelis-majelis ya. Sampai sini paham? Paham Bu. Paham. Ibu meminta tolong kepada kalian untuk membacakan Quran surat At-Taubah ayat 122. Siapa yang mau membacakan? Saya Ibu. Ya, ya, coba tolong membacakan ya, Herlin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya juga nggak Bu? Ya, tolong bacakan juga artinya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa
sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, baik. Terima kasih Erlin sudah membacakan ya. Jadi, penjelasan dari ayat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwa ketika turun ayat, jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Padahal waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka. Maka orang-orang munafik mengatakan, ada beberapa yang di padang pasir tinggal atau tidak berangkat perang, celakalah orang-orang padang pasir itu. Maka turunkan ayat dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi. Ayat tersebut juga merupakan isyarat tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia mengajarkannya di tempat-tempat pemukiman serta memahamkan orang-orang lain kepada agama, sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Orang-orang yang beruntung dirinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama dengan maksud seperti ini. Mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan tidak kalah tingginya dari kalangan perjuangan yang mengorbankan harta dan jiwa dalam meninggikan kalimat Allah, membela agama dan ajarannya. Bahkan mereka boleh jadi lebih utama dari para pejuang selain situasi ketika mempertahankan agama menjadi wajib ain bagi setiap orang. Lalu selanjutnya Ibu akan meminta tolong untuk membacakan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Siapa yang Saya Bu. Iya, Mas Zaro. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Masya Allah banget ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya buat Muazzaro yang telah membacakan. Jadi penjelasan dari ayat tersebut, ayat ini diturunkan pada hari Jumat. Ketika itu Rasulullah SAW berada di satu tempat yang sempit dan menjadi kebiasaan bagi beliau memberikan tempat khusus buat para sahabat yang terlibat dalam perang Badar karena besarnya jasa mereka. Ketika majelis tengah berlangsung, datanglah beberapa orang sahabat yang mengikuti perang Badar tersebut. Kemudian datang pula yang lainnya. Mereka yang baru datang memberi salam dan Rasul pun serta sahabat menjawab salam tersebut. Tetapi mereka yang telah datang lebih dahulu atau yang sudah duduk tidak bergeser sedikit pun dari tempat duduknya, sehingga mereka yang baru datang berdiri terus. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang lain yang tidak terlibat dalam perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para sahabat yang berjasa itu duduk di dekat Nabi SAW. Beberapa hal yang terkandung dalam ayat ini sebagai berikut. Yang pertama ada etika dalam majelis. Etika dalam majelis ini dimaksudkan bahwa ketika berada dalam suatu majelis, hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi yang baru datang. Tabiat manusia yang mementingkan diri sendiri membuat enggan memberikan tempat kepada orang yang baru datang. Jadi dalam hal ini hati sangat berperan. Jadi sekurang-kurangnya etika dalam suatu majelis adalah memberikan kelapangan tempat duduk. Maka dengan demikian Allah juga akan melapangkan pula bagi kita pintu-pintu kebajikan di dunia dan di akhirat. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, baik. Yang kedua tuh ada manfaat beriman dan berilmu, pengetahuan.
Selanjutnya dalam ayat tersebut dijelaskan, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya, ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana. Tiga. Iman dan ilmu tersebut akan membuat orang mantap dan agung. Ini berarti pada ayat tersebut membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yaitu yang pertama sekadar beriman dan beramal saleh, dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, ada Bu. Pertanyaannya, mengapa ya Bu kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Iya, baik Safira. Jadi segala sesuatu tanpa ilmu itu akan rusak. Maka dari itu kita diwajibkan dari lahir hingga meninggal untuk menuntut ilmu. Sampai sini paham? Paham Ibu? Ya, baik Safira. Lalu ada lagi yang ditanyakan? Iya ada Bu, saya Bu. Mengapa kita wajib mempelajari ilmu agama dan ilmu dunia? Ya, terima kasih Iza. Jadi ilmu agama itu wajib kita pelajari karena ilmu agama sebagai bekal hidup sesudah mati, hidup yang kekal abadi. Sedangkan ilmu dunia itu wajib juga kita pelajari karena kita diciptakan dan diberi tugas sebagai khalifah bumi, dan dengan ilmu kita dapat melaksanakan tugas kita untuk Tiga. Dan dengan ilmu kita dapat melaksanakan tugas kita untuk menjaga dan memanfaatkan bumi dan isinya tanpa kita rusak. Paham Iza? Iya paham Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga ya Iza. Iya Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan membuat dua kelompok bagi dua kelompok untuk mendiskusikan materi kita hari ini ya. Tiga. Ya. Ya. Ada deh ya, dicari. Baik, jika sudah didiskusikan, perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok 1. Ya. Maju kan? Ayo Bu. Namanya siapa? Iya Bu. Ya, baik Iza. Kelompok 1 ya Bu. Iya Iza. Pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai dasar perintah untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan. Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan perintah tersirat kepada manusia untuk belajar. Mengapa wahyu pertama ini kita diperintahkan untuk membaca, bukan perintah sholat, puasa, zakat, atau perintah haji. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal atau beribadah, kita wajib berilmu. Jelasnya, oleh karena itu lanjutnya menuntut ilmu pengetahuan hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Ya, baik Iza, terima kasih ya untuk perwakilan kelompok 1. Lalu selanjutnya perwakilan kelompok 2, silakan. Untuk yang kedua, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Wajib menuntut ilmu sampai paham sehingga ketika menunaikan kewajiban kita menikmati kewajiban itu ketika diamalkan. Salah satu keutamaan menuntut ilmu adalah membuat kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 2. Baik, sampai di sini siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang materi hari ini? Siapa? Saya Bu. Iya, baik Herlin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, tidak dibatasi. Dari ulang ya.
Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu tidak dibatasi untuk laki-laki saja, karena wanita pun memiliki hak yang sama dalam mencari ilmu, Bu. Ya, baik, terima kasih Herlin yang sudah menyimpulkan. Ya, jadi menuntut ilmu itu wajib, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada pula batasan tempat dan waktu dalam mencari ilmu. Islam juga mengajarkan menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga ke liang lahat. Selanjutnya Ibu kasih tugas buat minggu depan, yaitu kerjakan LKS halaman 45 ya. Besok Ibu tanyakan dan kita akan bahas tentang pekerjaan rumah itu. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang indahnya hidup menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Dibaca-baca ya, biar besok sudah paham tentang materi itu. Baik, Bu. Ya. Dari pelajaran ini dapat kita ambil bahwa menuntut ilmu itu wajib dan sangat penting, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.